logikanya kalau memang dia dijadikan DPO 2016 digital itu kan sudah ada ya, misalkan foto kan begitu. Kalau memang Peggy Setiawan yang dimaksud itu, masa sih di rumahnya nggak ada foto? Pesan Apa tuh? Pak tolong sampaikan ke ibu saya yang sabar, yang tabah, kan itu. Doakan saya biar saya bisa kuat melalui cobaan ini. Transparansi harus maksimal. Betul, betul. Saya bayangkan kalau persidangannya berlangsung setransparan itu, kita boleh jadi akan menyimak berbagai macam hal-hal baru, hal-hal mengejutkan yang tidak tertutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap para terpidana. Dia nangis, Pak. Dia nangis aja, Bang. Nangis dia nangis, ya mungkin terharu atau apalah gitu ya. Itu kata-kata dia rela menjadi tumbal untuk orang yang lebih berada atau apa itu. Itu ada pesan tertentu. Halo Sobat TN, ketemu lagi di Bang X Napi Diskursusnet. Tim Bang X Napi masih ada di Cirebon, khusus untuk mendalami lebih lagi kasus yang terkait dengan kematian sejoli Vina Dewi Arsita dan pacarnya Muhammad Rizky Rudiana. Kali ini, untuk memberikan keadilan bagi para pihak, kami memberikan ruang untuk tim dari penasihat hukum tersangka Peggy Setiawan yang akan bicara. Saya dan Mas Reza Indragiri yang juga merupakan psikolog forensik akan membantu jalannya siniar ini. Sobat TN, sebelum kita mulai, sila Sobat TN untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selebihnya, sangat dianjurkan untuk kemudian like, comment, and share video ini. Sobat TN, sekarang saya punya waktunya untuk akhirnya memperkenalkan narasumber yang sudah ada bersama saya dan Mas Reza sini. Beliau adalah Pak Muhtar Effendi, salah satu dari penasihat hukum untuk tersangka Peggy Setiawan. Kalau saya nggak pernah manggil Bang, Selamat malam semuanya. tanpa mengurangi rasa hormat, saya manggil Bang. Boleh. Karena mungkin Mas Reza punya relasi yang lebih personal, nggak apa-apa juga. Siap. Berangkat kita? Lanjut. Ayo. Pak Muhtar. Siap. Ini kita membesut siniar ini, podcast ini pada hari Sabtu. Ya. Yang saya ingat pada hari Jumatnya pasti ada peristiwa besar buat timnya Pak Muhtar bahwa 3 tempat saksi yang meringankan Peggy, teman-teman Peggy. Bondol, ya, tiga Ibnu, informasi dari rekan tuh 3. Robi, Bondol, Ibnu sama Robi enggak ya? enggak Firman apa? Sudirman. Siap. Itu kan kemarin diperiksa Betul. di Mapolda Jawa Barat. Ya. Nah, ini masih baru banget, masih hangat banget, masih panas banget. Orang pasti akan menunggu apa yang terjadi di sana, hasilnya apa. Boleh dong Pak, Ya. spill. Siap. Pak Muhtar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abang-abang semua lah ya. Terima kasih juga pada rekan-rekan semua. Baik, jadi terlebih dahulu saya harus menerangkan bahwa di dalam tim ini kebetulan ketua kita, ketua koordinator itu kan Ibu Sugianti ya, Ibu Yanti, sudah memberikan job desk masing-masing kepada kelompok masing-masing. Ya. Misalkan saya sebetulnya orang yang ditugaskan untuk berhadapan dengan media. Iya. Saya lihat tuh di TV One tuh. Iya, siap. Bagus statementnya di TV One. Kemudian rekan-rekan yang lain di samping sebagai pendamping hukumnya atau penasihat hukumnya Peggy, PS lah saya bilang, saya boleh ya bilang jangan Peggy lah, PS lah. Oke. Ya, PS lah. Iya. Karena saya harus menjaga moral klien kami kan itu. Kan belum Iya. belum apa kita kedepankan Praduga tak bersalah, praduga kan? tak bersalah. Ya. Jadi saksi-saksi pun yang akan dihadirkan nanti itu sudah didampingi atau dikawal oleh pihaknya masing-masing. Ya. Nah, jadi kebetulan memang kemarin per hari Jumat itu ada beberapa saksi yang diperiksa, ada 3 kalau tidak salah berdasarkan informasi yang saya dapat dari rekan itu. Bondol, terus Suhartono ya, alias Bondol, Ibnu, Ibnu, sama dan juga Sudirman. Nah,
Saya dapat informasi dari rekan-rekan yang mendampingi. Jadi salah satu di antara saksi itu Bondol misalkan itu menceritakan tentang seputar kejadian tanggal 27 Agustus 2016 sejak dia pulang dari Bandung menuju Cirebon. Itu saja. Jadi seputar itu saja yang ditanyakan. Di Bandung bersama Peggy Setiawan alias Peron itu kan Bondol bukan. Jadi Peggy, Robi dengan siapa satu lagi ya? Peggy, Robi dengan satu lagi itu kan ngantar Bondol ke mau pulang dia. Bondol naik angkot sendirian. Kan itu ke Cicahem, dari Cicahem juga Bondol sendirian ke Cirebon naik bis Goodwill itu. Malam itu ya? Malam. Nyampe Cirebon sekitar jam 11. Ya, seketerangan Bondol bahwa dia tahu di lokasi itu adanya kecelakaan lalu lintas, itu aja yang disampaikan Bondol itu. Itu kan lokasinya di Jembatan Talun. Betul. Jadi Bondol di seputaran itu kan tinggalnya juga tidak jauh dengan PS lah ya. Jadi yang dia tahu bahwa malam itu terjadi kecelakaan lalu lintas, begitu keterangannya itu. Artinya Bondol memberikan alibi bahwa rasanya tidak mungkin Peggy alias Peron itu ada di lokasi gitu, karena kan masih ada di Bandung. Betul, PS sendiri kan yang mengantarkan dia ke naik angkot tuh dari Cilampeni apa gitu ya, saya lupa lagi. Jadi dia dari tempat kerjaannya sekitar jam 8 malam itu dia diantar naik angkot oleh 3 orang itu diantar, dia naik angkot sendirian ke Cicahem. Dari Cicahem sendirian juga naik bis Goodwill ke Cirebon. Bayangkan tahun 2016 itu kan Cisumdawu belum ada. Ya. 2016 itu belum ada. Estimasi waktu yang saya sering rasakan kalau dari Cirebon atau dari Bandung ke Cirebon itu kurang lebih 3,5 jam deh. Kurang lebih 3,5 jam. Jadi pas kalau misalkan begitu Bondol masuk ke Cicahem jam 8, berangkat bisnya sampai Cirebon jam 11, pas dengan perhitungan waktu saya kan itu malam pasti lancar perjalanan. Ya. Kalau siang jalur Bandung Cirebon itu kan banyak macetnya. Salah satu diantaranya nih di daerah Nyalindung Sumedang itu kan paling parah macetnya. Ya, kalau sekarang kan orang semua udah ke jalan tol. Jadi kalau tadi obrolan kita nih, obrolan ringan kita Bang ya, berapa jauh dari Bandung ke Cirebon? Saya bilang kalau sekarang ini 1,5 jam itu paling lambat itu. Tapi kalau tahun 2016 ya sekitar 3 jaman. 3 jam lebih. Kalau siang ya bisa 3 jam lebih. Mungkin bisa sampai 4 jam. Jadi Bondol pulang kan malam. Jadi hampir pas waktunya dengan peristiwa di Jembatan Talun itu yang Betul. yang mencabut nyawa 2 sejoli itu. Betul. Lihat langsung nggak ketika di kerumunan orang itu, Bondol lihat langsung korbannya. Nah, Karena pas banget dengan kedatangan dia dari Bandung kan? Ya. Di situ juga. Saya tidak mendapatkan informasi apakah Bondol langsung datang ke TKP kan itu, atau mungkin hanya lewat dia banyak kerumunan orang di sana sehingga dia berasumsi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena kan TKP-nya di pinggir jalan raya banget kan, di atas jembatan itu kan pinggir jalan raya. Jadi kalau Bondol bilang saya taunya ada kecelakaan itu sangat logis kalau menurut saya kan itu. Yang gitu. Jadi ringkasnya Bondol ini ingin mengatakan bahwa PS itu berada di Bandung. Ya. Gitu kan ya? Ya, betul. Bukan di Cirebon. Ya. Betul. Lantas bagaimana kalau dia berada di Bandung bisa dikatakan bahwa dia misalnya nih melakukan perkosaan, melempari almarhum Eki dan almarhum Vina. Betul. Sebagaimana yang di keterangan saksi AF. Ya. Ya. Ada pilihannya kita mau percaya AF atau mau percaya Bondol. Ada info lain dari 2 saksi yang diperiksa di Mapolda kemarin selain Bondol? Kebetulan yang 2 saksi yang lain tuh saya belum nyambung dengan pendampingnya, dengan PH-nya. Tadi saya baru nyambung dengan PH-nya Bondol. Gitu. Karena kebetulan saya dengan beliau ini intens lah dalam berkomunikasi. Karena memang beliau juga sering tampil tuh memberikan informasi-informasi itu di media. Nah, jadi saya baru dapat
keterangan dari Bondol saja gitu. Gitu. Pak Muhtar, Ya, sekarang kan klien Pak Muhtar sudah ada di tangan polisi. ya, Saya sebut aja Peggy Setiawan alias Peron itu. ya. Ketika DPO itu dirilis oleh polisi, kan yang tertulis cuman Peggy Yang saja. tertangkap Peggy. Di daftar itu Ya, Andi, sepotong Betul, Andi, betul. sepotong Dani, nggak ada Betul. tulisan nama lagi. Betul. Dan juga Peggy alias Perong. betul. Tapi ketika kemudian polisi berhasil menangkap Peggy, Ya. ada keterangannya ditangkap itu Peggy Setiawan. Ya, Maksud saya kenapa kata Setiawannya tidak ada di daftar pencarian orang dari awal? Bapak ada ngerasa kejanggalan nggak? Dari situ aja dulu. eh kalau saya lihat sekilas, katakanlah begini. Peggy Setiawan lengkap namanya gitu ya, buat kami nih ya, buat kami. Tetap kalau dibilang kalau fokus kita ke kejanggalan, masih tetap ada kejanggalan. Maksudnya begini, kita berangkat dulu dari DPO. Ya. Ya, DPO itu landasannya atau dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah ingkrah bahwa ada DPO 3 orang kan begitu. Ya. Nah, artinya begitu putusan pengadilan ingkrah, maka DPO ini adalah PR kepolisian. Betul. Kan itu. Nah, yang jadi kejanggalan kita pertama yang disebut dengan DPO itu kan pertama orang itu harus diketahui bahwa di lokasi alamat yang diberikan itu tidak ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Di DPO alamatnya di Banjarwangunan kan? saya lupa lagi ya. Yang jelas begini. Kemudian yang kedua, data diri DPO kan tidak ada. Data diri dari mulai tempat tanggal lahir ya kan. Kemudian intinya gini lah, data diri DPO itu kan tidak ada, hanya ditulis kalau tidak salah itu Peggy Setiawan, alamatnya ini kan begitu. Ya, kemudian yang selanjutnya foto DPO sendiri tidak ada. Peggy Setiawan itu, ya maaf saya bilang ini ya Peggy karena saya ngikutin abang lah ya. Kan hanya berupa sketsa saja. Tidak ada foto. Ya, coba aja kita cek itu. Di DPO itu, di daftar Sketsanya DPO. emang ada Pak sketsanya? Sketsanya kan dari 3 DPO itu kan semua sketsa tuh. Mukanya kosong. Kosong nggak ada. Iya, maksudnya sketsa dan Iya. muka kosong kan. Iya. Nah, logikanya kalau memang dia dijadikan DPO 2016 digital itu kan sudah ada ya. Misalkan foto kan begitu. Kalau memang Peggy Setiawan yang dimaksud itu, masa sih di rumahnya nggak ada foto? Ya kan? Masa di rumahnya nggak ada foto sama sekali? Katakanlah di dinding rumah, katakanlah oke di dinding rumah nggak ada foto. Apa ya di misalkan di ijazah atau di apapun itu, masa keluarganya tidak nyimpan foto Peggy? Artinya kan polisi sempat datang menggeledah Di ke rumahnya, Tanggal? Tanggal berapa ya? Kalau tidak salah 2 hari apa 3 hari setelah kejadian itu, kan ibunya yang bilang bahwa ada polisi datang menggeledah, motornya PS pun kan diambil kan itu ya. Makanya dia telepon ke Bandung, ini ada banyak orang menggeledah rumah kita, motor diambil, terus yang telepon ke Bandung siapa Pak Muhtar? ibunya Peggy Ke ke pamannya, pamannya bukan Peggy. ke Peggy-nya langsung ya? Bukan, ke pamannya. Nah, itu disampaikan bahwa motor ungu, warna ungu itu diambil. Nah, kalau motornya saja sudah bisa diambil, masa fotonya Peggy kok nggak ada? Malah justru yang ditampilkan dalam DPO itu kan sketsa wajah yang hanya ngeblank begitu saja kan. Nah, ini yang menurut kita merasa janggal kok tiba-tiba mengarahnya ke Peggy klien Setiawan. kita kan itu. Kalau kita berbicara ini Bang, apakah ini Peggy Setiawan? Saya yakin ini Peggy Setiawan. Ya karena ada data. Ibunya pun pasti bilang ini Peggy Setiawan. Ijazah, RT-nya pun rapor, pasti segala bilang macam. ini Peggy Setiawan ya. KTP pun Peggy Setiawan. Iya. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, apakah Peggy Setiawan ini yang dimaksud sebagai pelaku pembunuhan kan begitu? Kita, Otaknya bahkan. nah otaknya bahkan kita tidak menafikan bahwa klien kita memang Peggy Setiawan. Tapi yang kita pertanyaan besar dari kita, apakah Peggy Setiawan ini yang dimaksud sebagai otak pembunuhan kan begitu? Di DPO yang dirilis polisi itu kan juga disebut ciri-ciri fisiknya
rambutnya keriting atau ikal. Betul. Bapak nggak melihat itu sebagai sebuah kejanggalan dari kerja polisi saat itu? Sangat janggal kalau menurut saya ya, sangat janggal. Dibilang rambutnya keriting atau ikal. Ikal. Lah yang ditangkap orang yang berambut lurus. Ya kan, Peggy Setiawan kan rambutnya lurus. Saya boleh bercerita ya. Tapi kan sekarang ada di salon banyak rebonding Pak, bisa lurus Pak. Loh, itu juga kemungkinan dong. Betul. Guru bangunan serius apa sih sampai bonding rambut? Itu yang saya coba gali dari Bapak. Lebih peduli pada semen daripada rambut Nah, sendiri. betul. Beberapa hari yang lalu, saya kan menandatangani perubahan surat kuasa. Nah, kenapa harus ada tanda tangan perubahan surat kuasa? Awalnya kuasa itu hanya diterima oleh Ibu Yanti dengan Pak Adnan waktu itu. Kemudian karena simpatik atau empati para pengacara gitu ya, tiap hari bertambah yang ingin gabung, bertambah, sehingga pada hari saya menandatangankan surat kuasa kepada PS itu sudah 64 pengacara. Sudah 64 pengacara. Pro bono semua. Alhamdulillah kita juga dibantu oleh pihak kepolisian, didampingi ya untuk menandatangankan itu ke PS itu. Saya pikir ini kok kayak apa maksimum security itu. Wah, luar biasa lah. Luar biasa klien kita diperlakukan seperti ya kalau dibilang penjahat besar atau apa lagi ya. Apa konkretnya Pak yang Bapak sebut sebagai maximum security itu? Saya dikawal beberapa orang polisi ke dalam tuh. Sampai lebih banyak polisinya daripada kita kan hanya diperbolehkan 2 orang saja masuk. Ya polisinya banyak sekali. Ya artinya kan begini, kalau dianggap ini tahanan biasa-biasa saja, buat apa dikawal banyak-banyak? Toh kita juga tidak akan menggusur klien kita untuk kabur. Lalu apa tafsiran bisa dibangun? Karena faktanya kan PS ini orang biasa. Betul, ya itulah saya mungkin khusus untuk kasus ini ada SOP tertentu mungkin kan itu ya. Tapi kan itu ranah di kepolisian. Tidak mungkin juga kan kita masuk ke dalamnya. Bang Mukhtar waktu itu ketemu PS berarti? Ketemu, alhamdulillah ketemu. Bagaimana situasi di dalam? Sendirian atau berapa orang? Nah kebetulan kan kita dipertemukannya di ruang besuk. Nah, di ruang besuk yang ditutupin kaca itu ya, bolong-bolong saja. Sampai saya pun agak teriak-teriak karena PS itu apa kayak kurang dengar ya. Dipisahkan oleh kaca itu. Betul, dipisahkan oleh bukan kaca. dalam satu ruangan berarti. Ya, jadi berkas yang mau kita tanda tangan pun dibawa sama polisi gitu, muter. Gitu. Jadi kita bicara dengan PS itu, saya lihat secara umum kesehatannya memang baik-baik saja secara umum ya. Kesehatan fisik atau termasuk kesehatan mental nih? Kesehatan fisik. Kalau kesehatan mental saya bukan ahli melihat psikologis orang lah, tapi kalau saya lihat dari foto dengan real itu agak jauh berbeda. Kenapa? Di realnya itu dia agak kurus. mungkin namanya orang lah ya. Sehebat-hebatnya orang kalau udah masuk tahanan, tekanan psikis itu ada. Banyak pikiran kan? Banyak pikiran kan itu. Nah, dan memang kebetulan PS ini rajin berpuasa Senin Kamis. Sejak masuk? Dia bilang begitu, tapi ya kesehariannya saya seperti apa saya nggak tanya itu. Yang jelas pada saat hari Kamis kita masuk itu dia lagi berpuasa. Jadi mungkin apakah karena puasa penyebab dia kurus atau mungkin tekanan mental lah. Tapi kalau saya lihat ya tekanan mental lah yang membuat dia kurus. Dia hanya menyampaikan pesan. Apa tuh? Pak tolong sampaikan ke ibu saya yang sabar, yang tabah, kan itu. Doakan saya biar saya bisa kuat melalui cobaan ini. Waktu preskon kan sangat ekspresif tuh mengatakan ya, saya rela mati. Betul. Ini fitnah segala macam. Ketika ketemu Bang Mokhtar, saya ekspresif itu juga atau jadi lebih kalem atau gimana? Agak tenang. Agak tenang. Waktu ketemu saya agak tenang karena saya sampaikan ke dia ya.
Ini saya sampaikan ke dia, saya bilang, Mas, yang sabar, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Semua penderitaan pasti ada ujungnya, kata saya kan begitu. Saya hanya pesan saja, pertama jangan lupa sholat. Kedua baca Quran. Ketiga, kalau sampean yakin sampean tidak salah, fokus itu. Jangan berubah itu. Tekanan apapun yang sampean dapat, kan itu ya. Saya tidak menyebut secara spesifik ya. Yang jelas tekanan apapun yang sampean dapat, ucapan apapun yang sampean dengar, jangan dihiraukan. Fokus sampean untuk bagaimana caranya yakinkan dalam diri bahwa sampean benar. Kan itu. Yakinkan dalam diri kalau sampean benar. Terus yang kedua, saya dengar sampean waktu di press conference. Ya. Bahasanya seperti itu. Nah, jangan lagi ke depannya ada bahasa yang disampaikan oleh sampean bahwa saya siap menjadi tumbal orang lain, katakan begitu. Saya bilang hindarkan itu. Hindarkan. Karena kontradiktif dong. Di satu sisi dia fokus bilang tidak bersalah, tapi di sisi lain mau menjadi tumbal buat apa? Dia bilang. Ya kan? Biar kami yang di luar ini tenang. Tenang untuk menghadapi permasalahan yang akan kita selesaikan. Itu Apa aja. respon Jadi dia nangis, Pak. Dia nangis aja, Bang. Nangis. Nangis, dia nangis. Ya mungkin terharu atau apalah gitu ya. Itu kata-kata dia rela menjadi tumbal untuk orang yang lebih berada atau apa itu ada pesan tertentu yang sebetulnya pengen pengen disampaikan ke publik. Kalimat itu menarik loh Pak kalau Ya, betul. Sampai ada itu Bang yang ahli psikologis atau apa ya? Baca gestur. Oh ya, yang di YouTube itu yang berbicara tentang itu. Nah, microekspresi. Betul. Kami tim kuasa hukum PEGI itu atau PES itu tidak ada yang berspesialisasi ahli psikologis atau gestur tubuh lah ya. Tetapi kami meyakini bahwa pada saat press conference pertama dia mengucapkan itu mungkin spontanitas. Spontanitas sebagai walau bagaimanapun jiwa kita kan pasti melawan. Ya, perlawanan jiwa itu kan bisa ditunjukkan dengan action, bisa dengan kata-kata atau mungkin bisa dengan mimik kan itu. Boleh nggak saya coba katakan ini ketika dengan kalimat Peggy yang sempat Pak Muhtar larang untuk bicara itu. Ya. Untuk tumbal. Ya. Tumbal orang yang lebih berada. Ya. Apakah bisa ditafsirkan Peggy itu pengen bilang bukan Peggy yang saya yang melakukan, tapi ada Peggy lain yang status sosial lebih tinggi yang melakukan itu. Betul. Ya, gimana? Ya, kalau Peggy yang mana jadinya Pak? Nah, kalau Abang menafsirkan begitu, penafsiran Abang berarti sama dengan kami. Cuman kan kita tidak bisa berasumsi dong ya. Artinya tidak berasumsi bahwa bukan Peggy ini loh yang bersalah. Tapi Peggy sono, Peggy sini kan kita nggak bisa berasumsi. Ya kalau buat saya kita dengan basis tidak boleh juga berasumsi seperti dengan itu. basis DPO polisi rambutnya ikal tadi kan itu udah bukan Peggy yang ini dong harusnya. Kalau kita ya gampang-gampangan berlogika aja. Ya, betul. Makanya apakah Peggy yang sekarang klien Bapak tahu Peggy yang mana yang seharusnya ditangkap sama polisi kalau memang pengen cari TSK yang betul, yang benar? ya, kalau saya hanya bisa menyampaikan begini saja, Bang. Ya. Peggy klien kami bukan pelaku, udah itu aja. Apakah ada Peggy yang lain? Itu kewenangannya ada di polisi, ya kan? Kami terus terang saja akan selalu menahan diri untuk menyampaikan ada Peggy yang lain. Kami tidak akan, maksudnya tidak akan, apalagi secara spesifik Peggy A, Peggy B, Peggy C. Kami tidak. Dan itu sudah kita sampaikan kepada seluruh tim pengacara. Kita fokus bahwa Peggy kita tidak bersalah. Itu saja. Masalah ada Peggy A, Peggy B, Peggy C, itu biarkan polisi yang punya kewenangan untuk menilainya. Sebab di luaran itu beredar foto yang disebut juga namanya Peggy, yang rambutnya keriting, agak-agak kurus. Iya. Bapak pasti tahu dong Pak Muhtar tentang dengan foto itu. Bapak nggak mengarah ke sana? Yang tadi saya bilang ya, kita menahan diri untuk tidak menyampaikan itu, ya kan? Karena saya bilang biarkanlah polisi yang menilai siapa yang sebetulnya layak
untuk ditersangkakan lagi, kalau misalkan ada tersangka lagi. Bukan kami hanya fokus membela ini aja. Di dalam PS ketemu dengan terpidana yang sudah dijebloskan ke penjara dan dihukum seumur hidup itu enggak, Bang? 7 orang. Yang 7 orang itu. Iya. Nah, maksudnya PS ketemu nggak? Ketemukah dengan yang 7 Dipertemukan nggak? enggak kalau ya kan ini PS kan di Polda. Yang 7 orang kan pasti di rutan. Rutan lapas. Ya, karena udah pengadilannya kan udah putusannya kan udah inkrah. Ya. Kalau PS kan di Polda karena memang kalau saya bilang belum P21 artinya belum dilimpahkan ke kejaksaan kan. Tapi Jadi kan- masih kewenangannya ada di Polda. Tapi kan dengan polisi menangkap PS, itu kan semua yang terpidana sekalipun diperiksa lagi kan, Pak? Untuk PS. Ya, maunya begitu kalau kita. kan gitu. Hotman pengacara itu dengan timnya itu non-hewan segala macam itu kan juga bilang dalam BAP yang minggu itu artinya yang belum lama ini Ya, dia kan bilang 6 terpidana diperiksa untuk memastikan keterlibatan klien Bapak. ya. 5 bilang PG tidak terlibat. Betul. 1 bilang iya. Ya. Artinya kan diperiksanya bukannya barang di Polda juga tuh. Apa Bang atau lokasi pemeriksaan dari yang 6 itu? Untuk mungkin mencari jawaban atas apakah 7 yang sudah di dalam inkrah itu Ya. bertemu dengan Atau dikonfrontir lah gitu ya. dengan PG klien Ya, Bapak. maksudnya PS klien kami dikonfrontir dengan yang tadi itu yang 7 6 itu. yang Para 6 terpidana. Iya. yang terpidana itu. Saya tidak tahu persis bagaimana ada muncul keterangan yang disampaikan oleh Pak Hotman Hotman Paris. gitu ya, bahwa dari 6 yang diperiksa itu 5 menyatakan tidak, yang 1 menyatakan iya. Ya, mungkin saja memang polisi sudah memeriksa lagi terpidana. Mekanisme pemeriksaannya seperti apa kita kan nggak tahu. Tapi kan juga nggak mungkin polisi membual itu atau ngomong-ngomong nggak jelas dengan Hotman berani Betul, informasi betul. itu dong. Dia Ya. pengacara masa Ya. sembarangan ngomongnya gitu loh. Dan lagian kan logikanya kan begini, nggak mungkin lah Pak Hotman berbicara seperti itu kalau tidak ada info. Ya, itu maksud. Karena Pak Hotman siapa dalam Tapi saya kasus juga ini? mempertanyakan relevansi. Maksudnya tidak masuk ke ini kan? Apakah sekarang pertanyaan begini? Kalau katakanlah Pak Hotman berbicara, Ya. bukan info dari luar dia gitu ya. Apakah mungkin Pak Hotman datang ke lapas menanyakan, benar nggak Peggy yang sono? Kalau menurut saya tidak relevan seandainya ada informasi yang disuplai ke Hotman terkait konteks itu. Karena Hotman kan adalah dan Korban. timnya adalah penasihat hukum untuk Keluarga korban kan? ya. Sementara ini kan berkaitan antara PS dengan para terpidana. Kenapa informasi kalau memang memang apa yang dikatakan oleh Hotman itu benar, kenapa informasinya disuplai ke Hotman? Kok bukan ke penasihat hukumnya para terpidana, yaitu Pak Jogi dan Bu Titin? Ya, Dan juga kenapa tidak disuplai ke Bang Muhtar Ya. CS? ya. Yang notabene adalah penasihat hukumnya Peggy. Malah justru ke Pak Hotman kan itu. Ya, apa relevansinya? Kalau apalagi pernyataan terakhir dia bilang kayaknya bukan seolah-olah mencerminkan bahwa kayaknya bukan ini deh. Kan itu meragukan kan? Artinya yang harusnya justru apa yang dia statementkan itu kan harusnya kan demi kepentingan kliennya kan, Iya. gitulah. Nah itu yang tadi Bang Muhtar ketemu rutin atau tim ketemu rutin nggak dengan PS? kalau saya lihat dari peristiwa kemarin hari Kamis, Ya. ya kenapa saya jawab dulu itu ya? Ya. Saya kayaknya tidak bisa ketemu rutin karena memang sangat ketat. Bahkan ibunya pun waktu itu kita sampaikan mohon izin Pak, kalau ibunya mau nengok boleh, kata penjaganya boleh, asal waktu besuk kan itu. Ya waktu besuk tuh kalau tidak salah Selasa Kamis lah. Selasa Kamis. Artinya kalau di luar itu Nggak boleh. Nggak boleh kan begitu ya. Kita aja kebetulan memang hari Kamis. Memang jam hari besuk lah gitu ya. Dan itu pun udah mepet-mepet karena dari jam 9 sampai jam 2 gitu. Kita udah mepet-mepet, akhirnya kita menghadap kepada penyidiknya, ya alhamdulillah kita difasilitasi, diantar sama mereka. PS tidak ada keluhan selama di dalam apa? Kenapa saya tanya ini? Karena kan ada terpidana anak tuh
Saka Tatal. yang mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi lah gitu, selama dia diperiksa. Begitu pula ketika tersebar foto-foto terpidana dalam kondisi babak belur, Ya. penasihat hukum mereka pun mengatakan ini akibat perlakuan petugas selama pemeriksaan. Ya. Walaupun pihak polisi menyangkal itu kan. PS tidak ada keluhan semacam itu. Secara fisik, Ya. PS sehat walafiat. Tidak ada tanda-tanda Cedera, luka, cedera, nggak ada. patah, Sehat, darah, sehat. gitu ada. Sehat. Saya yakinkan PS sehat. Oke, bagus lah. Tapi dia pernah berbisik ke saya, gitu ya. Pak, saya ini di dalam udah nggak tahan. Kenapa sih? Semua memojokkan saya. Nah itulah makanya keluar kata-kata saya. Jangan sampean hiraukan omongan orang, kan itu. Jangan sampean pedulikan omongan orang. Udah kita lurus saja. Kalau memang sampean yakin tidak salah, pegang itu, kan itu. Makanya itu keluar kata-kata saya kan untuk dia. Gitu. Karena dia beri Pak, saya udah nggak tahan sebetulnya Pak. Ini ya semua kok memojokkan saya. Saya bilang biarin aja orang mau ngomong apa nggak apa-apa Mas. Orang mau ngomong A, ngomong B, ngomong C tentang sampean, biarkan aja. Itu hak mereka, Pak. Kita tidak bisa melarang. Yang Kamu jangan memojokkan ngomong itu siapa? Sesama tahanan atau petugas? Nah, itu dia tidak menerangkan siapa yang bicara itu. Dia hanya menyampaikan itu aja. Semua orang memojokkan saya. Cuma begitu aja. Jadi dia secara spesifik dia tidak menyampaikan siapa yang bicara itu. Makanya kita jaga moralnya dengan menyampaikan, Mas, orang mau bilang A, B, C itu hak mereka. Yang penting sampean jangan hiraukan. Supaya sampean tetap sehat. Digituin sama saya. Nah, terus Bang, ini mohon maaf nih. Satu keinginan dari kami, itu juga udah saya sampaikan sebetulnya ke media ya waktu hari Kamis itu. Pertama, karena nama Peggy Setiawan itu bukan hanya klien kami, kami yakini itu ya. Jangankan di Indonesia, di Bandung saja mungkin nama Peggy Setiawan itu bisa puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Kan itu? Ya. Nah, jadi tolong melalui media ke siapapun itu yang nonton statement atau yang mendengarkan statement saya, jangan pernah memberikan embel-embel perong kepada klien kami. Kenapa? Kenapa? Peggy Setiawan betul namanya, tapi kan bukan berarti pelaku. Karena disinyalir pelaku itu kan Peggy alias Perong. Ya kan? Nah, apakah klien kami bersalah atau tidak? Pembuktiannya kan nanti di pengadilan. Tapi dia tidak punya nama lain Perong? Nggak ada. Serius? Betul, tidak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang kalau kita mengembel-embeli nama dia dengan Perong di belakangnya, sama saja kita menjustifikasi dia sebagai orang yang bersalah kan? Logikanya begitu ya Bang Reja ya? Ya? Dia Peggy Setiawan. Belum tentu. Panggilannya ada kan? Jadi kalau nggak pegoy atau pegot gitu di rumah. Nah, saya itu belum ini karena saya juga tidak bicara ke dia ya. Maksudnya apakah panggilanmu pegot atau apapun itu kita Kalau tidak. Perong memang dibantah. Itu yang ngomong kalau nggak salah adiknya yang perempuan siapa Luciana kalau nggak salah. Yang saya di Mapolresta. Dia bilang panggilannya kalau nggak pegot pegoy. Saya agak kurang terang tapi sekitar itu kalau nggak pegot pegoy. Saya pernah mendengar statement adiknya itu Luciana itu di YouTube itu. Memang Peggy ini punya panggilan di rumahnya itu pegot kalau tidak salah. Apa pegot itu artinya apa saya nggak paham lah gitu ya. Yang jelas karena pertama keyakinan kami klien kami adalah bukan otak pembunuhan seperti yang dituduhkan. Kemudian yang kedua bahwa nama Peggy itu tidak hanya dia kan itu. Jadi demi menjaga sisi kemanusiaannya, nah tolong jangan diembel-embeli dengan Perong kan itu. Karena Peggy yang diembel-embeli dengan Perong kan itu sama saja kita menjustifikasi bahwa Peggy itu pelakunya. Padahal dia pelaku atau bukan, itu kan harus dibuktikan di pengadilan. Kita tidak bisa berdebat begini bahwa klien Anda pelaku, kan itu tidak bisa. Di pengadilan harus dibuktikannya. Makanya kalau kita dari sedini mungkin bilang bahwa Peggy klien kami itu aliasnya Perong, sama aja kita dengan menuduh dia pelakunya. Berarti secara tidak langsung Bang Mokhtar ini sudah cukup yakin bahwa P21 tinggal menunggu waktu aja ini? Ya. Tidak mungkin SP3? Ya kalau harapan kita
jangan sampai P21 lah SP3 kan gitu ya. Oh iya. Nah, cuman kan begini Bang, mau ke SP3 ini ya tergantung dari apa ya prosesnya kan gitu ya. SP3 itu kepanjangannya adalah surat Penghentian Penyidikan perintah perkara. penyidikan. Ya. Artinya kalau polisi mengeluarkan SP3 nih Sobat DN, kalau polisi mengeluarkan SP3 berarti PS keluar gitu kan? Bebas. Alhamdulillah Ya, itu yang ya. kita harapkan. Tapi kalau ternyata polisi menyampaikan berkas ke kejaksaan, lalu kejaksaan menyatakan P21, P21 berarti sidang. ya kami berbicara yang terjeleknya saja. Iya, iya. Kalau yang manis-manisnya nggak usah dibicarakan lah. Tidak, memang itu yang kita perjuangkan kan gitu ya. Nah, Bah- dengan bayangan bahwa P21 hanya tinggal Boleh menunggu minum, Pak? waktu, Kalau Bang Bud. Ya. artinya tinggal dalam hitungan beberapa waktu ke depan PS akan menjadi seorang terdakwa. Saya sambil minum ya. Silakan. Terdakwa pesakitan di sidang di ruang pengadilan. Strategi pembelaan PS sebagai terdakwa pembunuhan pasti ada dong ya? Ada dong, ada pasti. Tapi kan itu dapur kami, ya kan? nggak mungkin lah kita blow up keluar kan itu. Bahkan kenapa mohon maaf ya, bahkan kenapa Peggy pun sekarang jadi ditangkap karena katanya di DPO kan, itu kan dapurnya mereka yang melakukan penangkapan, ya kan? Iya, iya. Bagaimana kalau PS sebagai terdakwa pelaku persetubuhan dengan anak? Kalau seandainya terdakwa pelaku persetubuhan dengan anak yang dimaksud adalah Vina. Waktu preskon kan disebut begitu. Ya. Ya. Orang pertama malah yang Ya, melakukan yang pertama yang paksa melakukan- terhadap korban Vina. Ya. Disebut di situ. Iya, yang dimaksudnya korban Vina kan. Ya. Itu kan masuk ke ranah sana, itu kan harus dibuktikan, Bang. Ya kan, katakanlah begini, kan yang beredar informasi di luar kan ada sperma, ya. Ya. Nah, saya mendengar pernyataan Ibu Titin, itu sperma tidak pernah dimunculkan di dalam persidangan, karena memang harus diuji juga kan ini. Ini sperma siapa tes DNA kan itu, maksudnya? ya? Tes DNA. Ya, iya dong. Katanya kan sekarang polisi dalam menangani dan menyelesaikan sebuah kasus, itu kan SCI yang digunakan, Scientific Crime Investigation. Harusnya itu kan harus apa namanya, diuji dulu, ditelaah dulu, diuji dulu. Apalagi kalau dibilang pelakunya ada 11, katakanlah begitu. Ya kan? Ada 11, apakah ini sperma yang 11 orang atau hanya beberapa orang atau hanya mungkin satu orang, kan itu harus dibuktikan dulu. Pak Muhtar, saya pengen balik lagi tadi. Penasehat hukum Peggy, jelas-jelas Pak Muhtar dan kawan-kawan, jelas-jelas meragukan Siap. Peggy klien ini sebagai yang pelaku. Sangat meragukan. Nah, itu yang saya coba koneksikan dengan tim Hotman Paris. Siap. Yang bahkan Hotman sendiri yang terang-terangan bilang, mereka juga ragu. Siap. Dengan info terakhir adalah yaitu tadi dikasih data 5 yang terpidana bilang tidak bukan Peggy, dan Ya. Peggy tidak terlibat. Siap. Yang satu bilang terlibat. Ya. Ya. Dari angka 5 versus 1. Ya. Tapi kesimpulannya adalah dari situ juga timnya Hotman Paris meragukan Ya. sama keraguannya. Nah, pertanyaan saya, apakah dari tim Hotman Paris dan tim penasihat hukum Peggy. Peggy Setiawan itu ada orkestrasi pendapat Ya. yang sama jadinya kan? Ini diorkestrasi sengaja atau nggak sengaja? Oke, baik. Tadi Abang bilang bahwa tim Hotman menyampaikan seperti itu. Itu memang betul ya disampaikan. Meragukan. Ya, itu betul ya disampaikan. Saya meyakinkan aja kan gitu. Saya hanya ingin meyakinkan saja. Sama kan kalimatnya kira-kira meragukan Betul. juga. Kalau kami mah sangat meragukan. Nah. Kalau mereka meragukan, kami sangat meragukan lah kan gitulah. Dua Ya, penasihat hukum dari Ya. klien yang berbeda-beda. ya nih. betul betul. Oh, narasinya jadi Oh, sama. Apakah ada orkestrasi dengan itu? Dua itu gitu. Kalau betul bahwa timnya Pak Hotman menyampaikan atau memberikan statement seperti itu justru merupakan vitamin bagi kami. Iya kan? Vitamin bagi kami. Kenapa? Statement itu kan disampaikan oleh tim yang mendampingi keluarga korban. Makanya itu adalah hal yang sangat menguntungkan bagi kami, makanya kami bilang sebagai vitamin. Kemudian yang kedua, apakah ada orkestrasi antara tim kami dengan
dengan Pak tim Hotman. Hotman. Sejauh ini dan setahu saya itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak. Tapi akan. Saya bilang akan, tanya akan karena saya baca salah satu penasihat hukum dari Peggy Setiawan ini, Ya. Tony Raden Mas, Ya. TM, Tony Ya, RM ya. kan? Iya, iya. Saya baca dia akan segera berkoordinasi dengan timnya Hotman Paris, Ya. karena ya itu tadi Ya. mirip posisinya sekarang, meragukan Iya, itu. Ya. Itu betul ya Pak? Artinya tim penasihat hukum dari Peggy Setiawan akan berkoordinasi dalam waktu dekat, malah kata Tony Raden Mas itu. Oh, gitu. Jadi gini, dalam waktu dekat kami akan mengadakan konsolidasi tim penasihat hukum Peggy ya. Peggy. Saya prolog dulu ya. Ya. Nah, kalaupun misalkan ada pertanyaan, akankah tim kami katakanlah berkolaborasi dengan tim Pak Hotman? Kami hanya mengambil dari sisi kalau memang ini menguntungkan klien kami, kenapa tidak? Kan begitu, ya kan? Kalau hanya 50-50 saja, ya udah kita berdiri di porosnya masing-masing saja. Kan itu, apalagi kalau menguntungkan katakanlah pihak Pak Hotman ya. Kolaborasi ini menguntungkan pihak Pak Hotman. Siapa orang yang pengen atau siapa sih orang yang pengen rugi gitu ya? Kan itu. Kami jelas menolak kalau begitu. Tetapi kalau kolaborasi ini menguntungkan tim kami untuk membela klien kami, kenapa tidak dilakukan kolaborasi? Kan? Apakah itu Boleh dong artinya, ya Bang ya gitu ya? Soal apakah itu artinya ucapan seperti tadi Tony Raden Mas itu, Tony Ya. RM itu Ya. keceplosan, nggak ada koordinasi dengan tim yang lain, dengan bapak, dengan segala macam. Yang mungkin itu nggak harus cepat-cepat ngomong begitu. Tony-nya itu. Ya, siap. Saya sangat memahami, Bang, bahwa setiap pengacara itu punya daya nalar dan pemikiran masing-masing. Ya kan gitu. Jadi apapun yang diucapkan sama rekan kami, ya kami pijakannya ke sana. Baik si A, si B, si C, dia berbicara begitu, itu adalah hal yang wajar. Sebagai seorang pengacara yang ingin membela kliennya, bagaimana caranya bahwa klien yang sekarang dipojokkan oleh pihak lain itu bisa kita angkat, bahkan kita bisa bebaskan. Gitu. Ya. Jadi kalau Abang bilang apakah itu keceplosan atau tidak, saya hanya menyampaikan itu saja kan. saya tidak bicara vonis ya Bang ya. Ya. Tapi terus terang penangkapan terhadap PS ini membuka harapan baru bagi saya. Artinya apa? Dari informasi penasihat hukum para terpidana, itu kan dikatakan persidangan berulang kali berlangsung secara tertutup. Ya. Media tidak bisa mengetahui apa yang sesungguhnya proses tanya jawab yang berlangsung dalam ruang sidang. Betul. Tapi karena sekarang Polda Jabar sudah kadung mengekspos PS, mukanya diperlihatkan, perannya disebutkan, namanya tidak dikasih inisial. Ini kan seperti memaksa diri Polda Jabar, Kejaksaan Agung, dan Pengadilan Negeri Cirebon atau Pengadilan Negeri Cirebon ya, Cirebon. untuk memastikan persidangan nanti justru harus terbuka. Dengan kata lain, transparansi harus maksimal. Betul. Saya bayangkan kalau persidangannya berlangsung setransparan itu, kita boleh jadi akan menyimak berbagai macam hal-hal baru, hal-hal mengejutkan yang tidak tertutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap para terpidana. Betul. Jadi ada sisi positifnya juga nih. Betul, Maaf ya, betul. saya paham PS sedih, PS merasa tertekan. Betul. Kebebasannya dia rasa dirampas. Betul. Jauh dari keluarga. Tapi bagi proses hukum secara keseluruhan, saya ingin membuat tafsiran lebih positif bahwa penangkapan terhadap PS mudah-mudahan akan bisa mendekatkan kita pada titik keadilan yang lebih hakiki. Amin. Itu harapan besar kita. Betul. Tinggal lagi PS-nya bertahan atau enggak? Dan 60-an penasihat hukumnya gontok-gontokan. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Walaupun berapa 64 kesebelasan ya. Bayangkan Kesebelasan lah di gitu luar ya. sidang. Walaupun terdiri dari berapa kesebelasan, tapi insya Allah kami solid. Kami solid, kami tetap kompak. Satu tujuan bahwa
klien kita harus diselamatkan dari kezoliman. Kan itu. Apakah kezoliman orang, apakah kezoliman penegakan hukum. Itu yang misi kami. Jadi kita jelas satu suara. Makanya artinya gini lah, bahwa tim kami ini ibarat paduan suara. Jadi kita ini sudah senada seirama. Mudah-mudahan. Gitu kan. Insya Allah lah itu. Yeah. Dan kita yakini begitulah. Karena walaupun banyak itu tadi, sepaham, artinya kita sepaham. Bahwa ini harus diselamatkan oleh kita. Ada Salah statement terakhir ya? satu hal yang bisa menjungkir balikan nasib terdakwa berdasarkan riset ini serius ini adalah bad lawyering. Bad Lawyering. lawyering ya. Artinya penasihat hukum yang nggak karu-karuan itu justru bisa menjebloskan kliennya sendiri. Betul. Menarik nih. Saya bayangkan Betul. mengkoordinasi, mengorkestrasi 60-an orang itu udah susah minta ampun. Jangankan suara, mencari kursinya aja udah susah. 60 orang ini mau duduk di kursi hadirin atau kursi penasihat hukum. Betul. Saking banyaknya. Betul. Itulah wejangan dari saya itu untuk 60-an orang agar tidak kemudian melakukan bad lawyering, pendampingan hukum yang justru membahayakan nasib klien mereka sendiri. Ya. Ini menarik nih. Rada-rada humor, tapi menarik buat saya. Dan nampaknya itu yang akan jadi closing statement kita. Oke. Ya. Jadi terima kasih loh Pak Muhtar udah Siap sama-sama. menyuarakan. Setidaknya kita tadi kita mintakan adalah novelty kebaruan karena baru kemarin dari kita bicara-bicara ini 3 saksi itu diperiksa untuk klien Bapak gitu kan. Sobat TN, ini waktunya saya dan Mas Reza untuk undur diri. Lagi-lagi saya tidak ingin memberikan kesimpulan karena selama ini kita sudah membesut serial senior ini dengan mendatangkan berbagai-bagai pihak. Representasi dari semua pihak lah ya. Gitu. Makanya tidak pas kalau untuk setiap senior itu diberikan sebuah simpulan karena memang biasanya untuk lebih memberikan ruang yang lebih itu dari pihak ini dulu, pihak ini dulu. Gitu. Karena strateginya begitu. Yang pasti yang tadi saya tangkap dari Pak Muhtar adalah pihak penasihat hukum sudah menyiapkan bukti untuk membuat kliennya bebas, katakanlah begitu. Tapi juga polisi juga sudah menyiapkan bukti untuk itu. Jadi ini artinya akan ada adu bukti kan yang terjadi. Saya tertarik untuk menutup ini dengan menyitirlah asas bahwa di hukum di perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Dan saya juga ingatkan nih untuk para sobat TN tetap pantengin, tetap tonton, tetap simak produk-produk jurnalistik kami karena media kami Diskursusnet adalah media terverifikasi Dewan Pers. Oke Mas Reza, kita pamit undur diri. Tabik.